Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam channel Pandawa Fisheries. Insya Allah channel ini merupakan channel yang berbagi mengenai ilmu, berbagi mengenai segala hal yang berkaitan dengan perikanan, khususnya kolam bioflok. Oke. Berkaitan dengan komen-komen yang diberikan oleh sahabat budaya semuanya, baik di channel kami Pandawa Fisheries maupun di channel-channel yang lainnya, ya. Ada permintaan bagaimana sih kolam bioflok tersebut, ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan, ya, bagaimana instalasi, apa bahannya segala macam dari kolam bioflok yang ada di kolam Pandawa Fisheries, yaitu kolam diameter 4. Oke, sahabat budaya semuanya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa lebih baik subscribe, mungkin like, share, and comment. Ya. Oke, sahabat budaya semuanya. Kami lebih semangat lagi untuk kami lanjutkan edukasi kepada sahabat semuanya. Subscribe. Mari kita lanjutkan like, share, and comment video ini. Ya. Okay. Sahabat budaya semuanya. Ini adalah kolam diameter 4 yang ada di kolam-kolam Pandawa Fisheries, ya. Kolam diameter 4 ini semuanya terbuat dari kolam terpal, ya, bahannya dari terpaulin. Sahabat semuanya bisa membeli kolam tersebut di marketplace, banyak sekali, ya. Jadi tinggal dipilih apakah yang hanya kolam terpal saja ataupun yang full set, ya. Tapi karena memang bahannya cukup berat, sehingga mungkin ongkos kirimnya cukup besar juga. Oke. Nah, sebelum dipasang kolam tersebut, maka kita harus mendirikan rangkanya. Jadi, rangkanya ini terbuat dari besi wermas, ya. Ini kita menggunakan besi wermas yang banyak dijual di material-material, atau kalau mau membuat dalam skala yang cukup besar, saya sarankan sahabat budidaya semuanya membeli besi wermas ini dalam bentuk rolan, ya, supaya harganya lebih murah. Oke, ya. Nah, ini kita pasang. Sebelum kita pasang, tentunya kalau teman-teman semuanya, kalau sahabat semuanya membelinya bukan full set, sehingga besi wermasnya itu beli sendiri, maka kita harus mengukur dulu, ya. Kolam diameter 4 kalau kita hitung kelilingnya, ya. Keliling lingkarannya, ya. Jadi kita harus tahu keliling lingkarannya berapa. Keliling lingkarannya adalah pi, atau menghitung secara matematisnya adalah pi atau 3,14, ya. Dikalikan dengan diameternya, yaitu 4, ya. Jadi 3,14 dikalikan dengan 4, itulah keliling dari kolam terpal ini. Nah, setelah kita hitung kelilingnya, maka kita tambahkan sekitar 50 cm, ya, supaya kita dapat mengikat, ya. Kita lihat salah satu ikatannya, ya. Oke. Jadi setelah kita hitung berapa kelilingnya dengan rumus pi kali d 3,14 dikalikan dengan diameternya, maka kita tambahkan, ya, minimal 2 kotak ini. 2 kotak kita tambahkan supaya ada ruang bagi kita untuk menyambungkan, ya, Jadi kita lihat di sini. Ini kita sambungkan, kemudian kita kaitkan, ya. Oke. Ini cukup kuat, insya Allah, ya. Ada beberapa penjual sudah menjual kolamnya full set ini dengan dengan penguat-penguatnya. Nanti kita Oke. Nah, setelah kita bangun rangka ini, tentunya rangka ini dibangun di atas suatu pondasi, ya. Jadi kita menggunakan pondasi dari bata, ya, bisa bata merah, ya, bisa bata blok, ya. Kita bikin pondasinya lingkaran sesuai dengan keliling lingkaran tersebut, ya. Nah, setelah itu kita baru berdirikan ini. Bata ini berfungsi sebagai penahan, ya, dari air, ya, supaya kolam ini tidak jebol, ya, kita penahan.
Oke, nah, oke, ini rangkanya. Nah, untuk instalasi adalah seperti ini. Oke, sahabat semuanya, untuk instalasi dari kolam ini kita menggunakan central drain ya, atau pusat pembuangan atau pusat pengeringan ya. Sini kita menggunakan ini ya. Nah, ini sudah bisa dibeli di marketplace juga ya. Ini kenapa ini ada lubang-lubangnya? Ini untuk lubang pembuangan air, karena ini udah paten ini. Lubang pembuangan airnya di sini. Jadi apabila kita ingin mengeluarkan atau menurunkan tinggi dari air yang ada di kolam ini, kita tinggal nanti kita lihat instalasi dari pembuangannya. Itu tinggal diangkat nanti paralonnya, kemudian air akan masuk ke sini. Nah, kalau tidak ada lubang-lubang ini, air tidak akan bisa keluar. Kenapa lubangnya sebesar ini? Karena ini untuk lubang pembesaran, ya, kolam pembesaran, kolam konsumsi, sehingga ikan tidak akan bisa masuk ke sini. Oke. Nah, ini kita beli untuk yang paralon yang 2 in atau 2,5 in untuk yang kolam diameter 4 ini. Oke. Nah, untuk membuat dasar dari kolam ini ya, ini harus cekung ke bawah, sehingga apa? Sehingga pada saat kita akan keluarkan airnya, air yang dari ujung kolam ini akan lari ke sini semuanya, karena cekung dasarnya. Nah, kalau datar nanti akan ada air yang tersisa. Oke, tuh. Nah, dasar kolam untuk stabilisasi udara biasanya kita menggunakan skam. Jadi dasarnya bisa dipelur atau bisa tanah aja nggak apa-apa. Nanti kita tambahkan skam untuk menjaga suhu supaya tetap terjaga dalam rentang suhu yang memang bisa berkembang biaknya budidaya ikan nila. Baik. Oke, sahabat semuanya, untuk instalasi aerator untuk supaya aerasinya bagus, dari paralon setengah in ini ya, kita salurkan dengan menggunakan selang. Banyak macam cara ya, bisa menggunakan selang ya, atau bisa menggunakan T ya, paralon T, kemudian disambungkan ke sini ya, itu terserah, sama aja. Kita harus memastikan bahwa udaranya dari aerator bisa masuk ke dalam air kolam sehingga menambah DO dari kolam tersebut ya. Yang perlu diperhatikan adalah selang ini ya. Selang ini terdiri dari sekian macam jenis ya. Kita harus hati-hati ya. Jangan karena murah kita membelinya, tapi kita melihat dari kekuatan dari selang ini. Oke. Nah, selang yang harus kita pilih adalah selang yang keras ya, yang keras, bukan selang yang lembek. Kenapa? Karena kalau selang yang lembek pada saat ini turun ke bawah, ini tentunya akan kejepit. Nah, dengan kejepit maka udara tidak akan mengalir. Oleh karena itu harus hati-hati pemilihan selang ini. Oke. Dari selang ini kemudian udara akan dialirkan menuju batu aerasi. Nah, dalam hal ini kami menggunakan aeration tube ya. Menggunakan aeration tube ya. Jadi aeration tube yang atau uniring yang kami gunakan adalah seperti ini. Lingkarannya panjangnya adalah atau keliling dari uniring ini kami menggunakan di 60 cm ya. Kemudian kita sambungkan ya dengan T ya. Dengan T, sambungan T ya. Kemudian ini hanya sekedar pemberat. Pemberat macam-macam, terserah sahabat semuanya ya. Mau dari apa silakan ya. Ini kami membuat dari paralon seperti ini supaya lebih berat dan kelihatannya lebih manis kelihatannya. Oke, sahabat semuanya. Nah, satu yang harus diperhatikan apabila pada saat kita setelah panen, saran dari kami adalah kita seperti ini ya. Air tidak habis semuanya atau tidak kering kolam ini. Kenapa? Ini nanti kalau kering kita akan menjadi mengeras ya. Jadi sisakan sedikit air supaya ada air yang bisa merendam uniring tersebut. Kenapa? Karena kalau uniringnya ini keras, yang pertama ya,
Biasanya kalau sahabat budidaya semuanya panen, bahagia, dapat uang ya, suka lupa ya untuk membersihkan, untuk merapikan pekerjaan yang ini. Jadi kalau ini sebelum dibersihkan kemudian mengeras, maka pori-pori dari unit tersebut akan tertutup oleh kotoran-kotoran. Ya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita harus menyikat ya, menyikatnya ya, kemudian kita masukkan lagi ke kolam untuk dimasukkan ke dalam air. Seperti ini. Oke. Karena kalau pori-porinya tertutup akan mengakibatkan udara tidak akan keluar atau terhambat gitu. Oke. Oke. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah aliran air yang akan digunakan untuk mengisi kolam ya. Jadi kita menggunakan stop kran ya. Ini dapat kita instalasinya air dari pusat sana ya. Kemudian kita alirkan ke sini ya dengan menggunakan paralon ini ya. Oke. Kemudian kita di sini menggunakan stop kran ya untuk membuka dan menutupnya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah besaran dari paralon ini ya. Jangan sampai nanti kita memasang atau memakai paralon yang setengah in. Nanti tentunya akan lama ya. Tapi tentunya itu disesuaikan dengan dorongan air yang ada dari pusat penampungan itu ya. Yang kedua adalah kita bicara yang ini. Kita bicara mengenai bagaimana kita menyalurkan udara dari aerator ke dalam kolam. Oke. Dari aerator ya kita gunakan bisa menggunakan torpedo ya, atau kita langsung alirkan ya menjadi 2,5 in ya. Kemudian kita alirkan ke sini ya dari 1,5 in pakai plogsok ya. Kita langsung ini ya masukkan ke yang 1,5 in. Dan di sini kita menggunakan stop kran di sini ya. Oke. Kemudian kita menggunakan T, kemudian kita sambungkan mengelilingi kolam tersebut ya. Mungkin 3/4 kolam ya. Kita cukup kelilingkan paralon setengah in ini ya. Kita jangan lupa kita tali ya, kita tali di sini ya. Kita tali supaya kuat. Oke. Supaya kuat. Ya. Sekarang pertanyaannya, maksudnya untuk memberikan ke stopper atau memasang stopper di sini apa maksudnya? Jadi seperti kita lihat di sini, kita sudah memanen ya. Dan ini kolam ini tidak usah diberikan aerasi. Aerasi lebih bagus diberikan kepada kolam-kolam yang lainnya ya. Oleh karena itu kita menutup. Nah, oke. Karena tidak berguna ini diberikan aerasi ya. Sekarang kita katakanlah kita membuka. Kalau kita buka, tentunya aerasi akan mengalir. Oke. Jadi ini untuk mengalir suplai udara atau aerasi yang masuk ke kolam. Karena ini sudah tidak diperlukan lagi aerasi, kita tutup supaya aerasi yang ada tersuplai kepada kolam-kolam yang lainnya. Kita tutup, tentunya akan mati. Jadi untuk mengontrol aerasi yang masuk ke dalam kolam. Oke. Nah, oke, sahabat budidaya semuanya, ada pertanyaan di dalam YouTube kami dan di beberapa YouTube teman-teman semuanya, bagaimana sebetulnya sistem pembuangannya, ya? Jadi sistem pembuangannya sebetulnya mengikuti tinggi air sebetulnya, jadi ya. Nah, seperti kita paham bahwa di tengah kolam ada yang namanya central drain, ya. Kemudian dia akan mengalir ke sini ya, tentunya tingkat kemiringan di sana tingginya lebih tinggi daripada di itu pembuangan ini. Oke. Pembuangan ini terdiri dari dipasang paralon. Nah, paralon sini jangan dipaten karena ini kita menggunakan untuk pembuangannya. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya, sahabat semuanya adalah tinggi dari paralon yang di sini. Oke. Kalau kita lihat tinggi paralon yang di sini sekitar 90 cm. Kenapa 90 cm? Karena ya ini nanti akan seimbang, akan sejajar dengan tinggi dari air yang ada di dalam kolam ini. Jadi kalau nanti hujan, katakanlah kita kolamnya ada di ruangan terbuka, kemudian hujan terus ya, di sini tidak akan meluber, tidak akan keluar airnya dari sini, tidak akan meluber ya. Tapi pada saat dia
ketinggiannya melebihi ketinggian pipa paralon pembuangan ini, maka air akan keluar melalui sini. Air akan keluar melalui sini. Sehingga kapanpun tidak akan terjadi air meluber. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalnya ada sesuatu atau kondisi air kolam tidak bagus, menyebabkan nafsu makan berkurang ya, atau ada yang kena penyakit, kita sehingga harus menurunkan tinggi dari air kolam. Nah, gampang saja sahabat semuanya. Kita tinggal cabut ini, kita putar ya. Kita putar, kemudian kita cabut. Tentu airnya akan keluar dari sini. Nah, ini karena airnya kan sedikit di dalam, jadi airnya cuma keluar sedikit seperti itu. Oke, tentunya pembuangan yang perlu diperhatikan di sini adalah yang harus diperhatikan pada saat membuat kolam kontrol atau kolam pembuangan ini adalah paralon pembuangan ini ya. Ini harus jauh lebih besar dibandingkan dengan paralon pembuangan yang dari kolam. Kenapa? Kalau kolam pembuangan yang di sini lebih kecil, tentunya nanti air akan menambah ke atas dan kemudian meluber. Karena apa? Karena debit yang keluar dari penampungan lebih sedikit dibandingkan air yang keluar dari kolam. Nah, demikian pun kalau sama, ya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa pipa ini jauh lebih besar, 2 kali lipatnya, ya, dibandingkan dengan pipa pengeluaran ini. Sehingga apa? Sehingga air akan lancar. Ini tidak akan penuh nanti kolam ini. Itu aja. Nanti kalau ini kolamnya penampungannya bersemen, itu mungkin disesuaikan dengan budget dari saudara-saudara semua.